Shalom semuanya, kembali kita dalam pembahasan Torah bagian ke-18, Parashat Mishpatim, dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 24 ayat 18, dari Senei Luchot Habrit oleh Rabbi Isaiah Horowitz. Kita akan bahas satu ayat saja dari Keluaran 22 ayat 17. Kalau di Alkitab lain dia jatuhnya ayat ini di ayat 18. Semot 22 ayat 17. Mechasefa loh techaye. Jangan biarkan penyihir bertahan hidup. Kalau di Alkitab lain ya, dia Keluaran 22 ayat 18 berbunyi, seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Memang kebanyakan penyihir ini perempuan ya. Rabbi Yohanan di Sanhedrin 67 menghubungkan istilah penyihir dengan fakta bahwa para penyihir menyangkal keberadaan dan fungsi utusan-utusan ilahi atau yang disebut pamalia sel ma'alah. Hinuk menggambarkan substansi penyihir tersebut, baik laki-laki atau perempuan, dengan kata-kata berikut. Pada saat penciptaan, Tuhan menugaskan kegiatan tertentu untuk segala sesuatu yang telah diciptakan. Kegiatan seperti itu semua dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi alam semesta. Ini adalah arti bahwa setiap jenis tumbuhan yang muncul dalam jenisnya masing-masing dengan fungsi masing-masing. Kejadian 1 ayat 12. Masing-masing memiliki pasangan rohani yang ditugaskan untuk itu di dunia yang lebih tinggi. Jadi di dunia yang lebih tinggi, tumbuhan ini masing-masing memiliki pasangan rohani dan memiliki tugas di tempat yang lebih tinggi. Inilah yang dimaksud dalam Bereshit Rabbah 10 ayat 7. Ketika dikatakan bahwa setiap tumbuhan memiliki masal sendiri di surga. Ya, masal ini atau kekuatan konstelasi, kekuatan benda yang satu dengan benda yang satu yang saling berhubungan, memiliki hubungan. Jadi setiap benda atau tumbuhan memiliki kekuatan ketika dihubungkan dengan tumbuhan lain, atau kekuatan dan kekuatan ini ada di surga. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa di dunia yang lebih tinggi, masing-masing memiliki pasangan rohani yang ditugaskan untuk bagiannya, sesuai bagiannya. Jadi dalam setiap spesies atau jenis tumbuhan memiliki energinya sendiri, yaitu kekuatan positif yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Inilah fungsi herbal. Ketika beberapa spesies digabungkan, maka mendatangkan kebaikan atau kesembuhan. Nah, sebaliknya dengan penyihir, mereka belajar energi-energi yang ada di dalam spesies ini atau tumbuhan tertentu untuk mendatangkan kekuatan penghancur atau perusak. Inilah mengapa Torah berkata jangan biarkan penyihir hidup. Karena kerjanya ya dia utak-atik aja pasangan rohani ini untuk mendatangkan energi negatif ke dunia ini, yaitu kekuatan penghancur atau perusak. Mereka menghancurkan siapa saja tanpa pandang bulu. Penyihir ini bukan saja merusak musuh mereka atau berdasarkan pesanan orang. Ya, mereka bahkan keluarga atau saudara sendiri pun dikirimi kekuatan perusak ini. Dari hasil itu tadi mengutak-atik pasangan rohani yang memiliki kekuatannya di surga. Masal atau kekuatan konstelasi inilah yang menginstruksikan ramuan untuk tumbuh, terlepas dari misi yang ditugaskan untuk masing-masing ramuan secara individual. Setiap ramuan melakukan aktivitas lain ketika digabungkan dengan spesies lain. Ketika pencampuran spesies seperti itu terjadi, ada aspek-aspek yang dilarang bagi manusia. Karena Tuhan tahu bahwa penggunaan campuran semacam itu pada akhirnya akan berbahaya baginya. Untuk alasan ini, hukum Yahudi mengatakan bahwa jika campuran herbal terbukti memiliki kualitas terapeutik, ya, penanganan medis yang sesuai dengan apa yang diinginkan, nah penggunaannya tidak dilarang dan tidak dianggap sebagai sesuatu praktik pagan. Sahabat 67. Ini berarti bahwa meskipun orang-orang kafir yang menyangkal Tuhan menggunakan saat ini sebagai bentuk sihir, orang-orang Yahudi tidak secara otomatis dilarang menggunakannya untuk terapi. Hal-hal yang dilarang seperti ada tertulis, karena itu adalah cara orang Amori. Hanya dilarang karena bahaya utama yang ditimbulkan oleh praktik ini bagi penggunanya. Kita perlu juga menghargai juga bahwa ada alasan lain mengapa campuran semacam itu dilarang. Dan itu karena kekuatan campuran itu cukup kuat untuk menetralkan, setidaknya untuk sementara, utusan surgawi mengarahkan dan mengawasi muatan mereka masing-masing spesies terpisah yang sekarang telah digabungkan. Ya, mereka mengawasi yang tadinya terpisah, itu kemudian diawasi lagi setelah digabungkan. Contohnya adalah sebagai berikut.
ketika kita mencangkokkan satu spesies ke spesies lain, kita telah menciptakan spesies ketiga. Ini berarti bahwa kekuatan masing-masing dari dua spesies asli yang sekarang telah digabungkan telah dinetralkan. Kalau dinetralkan berarti bisa jadi herbal atau dihancurkan. Nah, ini yang diinginkan oleh para penyihir untuk mendatangkan kekuatan penghancur. Inilah sebabnya mengapa kita dilarang untuk memikirkan. Jadi untuk berpikir saja tidak boleh, meskipun kita sebenarnya dapat melakukan perbuatan itu. Melakukan apapun yang tampaknya mengubah apa yang telah diciptakan Tuhan dalam kesempurnaannya. Mungkin pertimbangan ini adalah akar dari larangan mencampur wol dan linen, kain tidak boleh ada dua bahan dalam satu pakaian Memasangkan hewan yang tidak cocok untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti menarik bajak atau menanam benih spesies yang berbeda terlalu berdekatan. Ini juga alasan bahwa di Talmud Sanhedrin 67 menyatakan bahwa nama sihir menyiratkan bahwa kegiatan ini menyangkal utusan yang telah ditunjuk oleh Tuhan dengan melakukan aktivitas sebaliknya. Jadi utusan ilahi melakukan tugasnya untuk mendatangkan kebaikan, penyihir menyangkali utusan yang telah ditunjuk oleh Tuhan dengan mendatangkan kejahatan. Ungkapan Pamalia, utusan Tuhan, telah dipilih dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesan bahwa sihir dapat menggantikan keputusan Tuhan, bahkan untuk sesaat. Lagi pula Tuhanlah yang telah mengilhami campuran semacam itu dengan potensi yang lebih besar daripada bagian-bagian penyusunnya. Jadi kalau di Papua sini mungkin ada orang yang duduk terus makan pinang, siri dengan pinang, terus mulai kumur-kumur, baru mulai keluarkan mantra-mantranya ini. Dan memakai kekuatan-kekuatan ini tadi yang negatif. Di dalam Sabat 81 ada sebuah kisah menarik di mana orang bijak menolak untuk mendudukkan seorang wanita yang bukan Yahudi di sebelah kanan, di sebelah mereka. Wanita itu kemudian dalam kemarahannya menggunakan ilmu sihir untuk menahan gerak maju kapal tempat di mana kejadian ini terjadi. Sedangkan Rabi Khizda berseru dalam nama Tuhan. Akibatnya kapal bisa melanjutkan gerakannya kembali. Akhirnya wanita ini mengakui kekuatan superior Tuhan ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang mengamati mode perilaku tertentu dengan tepat. Rekan Nati menulis bahwa pengetahuan tentang bagaimana keadaan ketika sesuatu terjadi seperti ini, yaitu dengan melawan mereka yang melakukan praktik sihir, diperbolehkan tersebar luas. Jangan berpikir bahwa ilmu sihir dan setan adalah satu hal yang sama. Talmud Sanhedrin 16 secara eksplisit mengidentifikasi intrik penyihir Firaun yaitu Bela Tehem sebagai tindakan setan. Keluaran 7 ayat 22. Sedangkan Taurat mengacu pada Bela Tehem. Keluaran 7 ayat 11 yang artinya adalah sihir. Ini mengajarkan bahwa sihir dapat dilakukan tanpa menggunakan setan, makhluk yang umumnya dikenal sebagai agen perusak. Beginilah cara Rashi menjelaskan masalah ini. Kadang-kadang bahkan setan melakukan tindakan sihir. Mereka dikenal sebagai agen perusak karena tindakan sihir selalu digunakan untuk merusak. Berdasarkan hal inilah Torah mengatakan, Mechaseva lo techaye. Jangan biarkan seorang penyihir bertahan hidup. Karena mereka akan merusak segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan untuk kebaikan. Tapi para penyihir ini menggunakannya untuk mendatangkan kejahatan. Dan mereka inilah, kelompok inilah yang akan menghambat tikun olam. Toda Rabba Shalom.